Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku bertemakan Islam dan ekonomi. Buku tersebut berjudul Fikih Muamalah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai identitas buku ini. Berikut adalah bentuk fisik dari buku tersebut. Tampak halaman depan ada judul Fikih Muamalah, membahas ekonomi Islam, kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayana, koperasi, asuransi, etika bisnis, dan lain-lain. Penulisnya adalah Profesor Dr. Haji Hendi Suhendi, MSI. Berikut di samping Fikih Muamalah dan ini tampak belakang. Ketebalannya 344 halaman. Ikut halaman pertama, yang kedua bisa dilihat penerbitnya adalah PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Bisa dilihat di identitas buku ini judul Fikih Muamalah karya Profesor Dr. Haji Hendi Suhendi, cetakan ke-11 Depok Raja Wali Pers tahun 2017 dengan ISBN 979 421 8979. Cetakan ke-10 pada bulan Februari 2016 dan cetakan ke-11-nya adalah pada bulan Mei 2017. Desain cover oleh Rahmatika dan dicetak di Fajar Inter Pratama Mandiri. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang penulis. Penulis sendiri ini adalah Profesor Dr. Haji Hendi Suhendi, MSI. Lahir di Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 12 Februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahirannya. Lulus Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 1980. Meraih gelar Magister atau S2 dari Unpad Bandung pada tahun 1995. Meraih gelar Doktor atau S3 bidang ilmu sosial di Unpad Bandung pada tahun 2003. Beliau bekerja sebagai dosen mata kuliah Fikih Muamalah sejak tahun 1980. Selain mengajar di IAIN Bandung, beliau juga mengajar di berbagai perguruan tinggi agama Islam swasta di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, selain sebagai dosen, beliau pernah menjabat sebagai staf peneliti, sekretaris Fakultas Syariah, pembantu dekan 3 Fakultas Syariah, pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan, pembantu rektor 2 bidang keuangan dan administrasi di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan saat ini menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam kegiatan ekonomi, menjadi anggota Dewan Pakar Ekonomi Islam di MIS Jawa Barat. Karya-karyanya yang khusus di bidang ekonomi Islam diantaranya adalah Asas Fikih Muamalah, Prinsip Ekonomi Islam menurut Al-Quran, Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam, Perbankan Islam dalam permasalahannya, Masalah asuransi dalam Islam, Kedudukan hak milik dalam Islam, Paradigma Ekonomi Islam, Studi tentang pengolahan zakat di Malaysia,
Dan yang terakhir adalah buku ini sendiri, yakni Fikih Muamalah. Selain itu, karya lainnya yang pernah dipublikasikan dalam forum-forum ilmiah antara lain studi tentang metode ijtihad, profil pesantren Jawa Barat, perawatan pencandu narkoba di pesantren Suralaya, pembinaan keagamaan di pabrik KTSM Bandung, hubungan pemahaman jual beli di pasar induk Gede Bage Bandung, kepemimpinan kiai dan perubahan sosial di Kabupaten Bandung, pola pemukiman mahasiswa di Cipadung Bandung, serta hubungan keturunan Arab dan pribadi di Pasar Rebo Purwakarta. Selanjutnya saya akan membahas mengenai isi dari keseluruhan buku ini. Buku ini terdiri dari 32 bab dan 344 halaman. Dimulai dari bab pertama mengenai pendahuluan, menjelaskan pengertian muamalah, pembagian muamalah, ruang lingkup, fikih muamalah, hubungan hukum Islam dengan hukum Romawi, hingga fikih muamalah dan hukum perdata. Bab kedua yakni kedudukan dan fungsi harta. Dijelaskan mengenai pengertian, unsur-unsur, kedudukan, pembagian harta dan fungsi harta. Bab ketiga membahas mengenai hak milik, mulai dari asal-usul hak milik, pengertian hak milik, pembagian hak milik, sebab-sebab kepemilikan, dan klarifikasi milik. Selanjutnya bab 4 mengenai uqud atau perikatan dan perjanjian, membahas mulai dari asal-usul, pengertian, rukun, syarat, macam-macam akad, serta ijlam dan iltizam. Bab selanjutnya membahas mengenai riba, mulai di pengertian, sebab-sebab haramnya riba, macam-macam riba, hal-hal yang menimbulkan riba, serta dampak riba pada ekonomi. Selanjutnya mengenai perdagangan atau jual beli. Pada bab ini jelaskan mulai dari pengertian, rukun dan syarat jual beli, syarat-syarat sahnya ijab kabul, macam-macam jual beli, khiyar dalam jual beli, berselisih dalam jual beli, badan perantara, lelang, dan penjualan tanah. Bab selanjutnya mengenai pinjaman, mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun, pembayaran pinjaman, menjamin pinjaman, tanggung jawab peminjaman, dan tata krama peminjaman. Bab selanjutnya adalah mengenai pemindahan utang, mulai dari pengertiannya, rukun, dan beban muhil setelah hiwalah. Bab selanjutnya mengenai pinjaman dengan jaminan atau yang kita kenal dengan gadai. Di sini dijelaskan dimulai dari pengertiannya, dasar hukumnya, rukun dan syarat gadai, pengambilan manfaat barang gadai, resiko kerusakan marhun, penyelesaian gadai, serta riba dalam gadai. Bab selanjutnya membahas sewa menyewa dan upah atau sering disebut ijarah. Membahas mulai dari pengertiannya, dasar hukum, rukun, pembayaran upah dan sewa, dan menyewakan barang sewaan. Selain itu masih banyak bab-bab lain yang dibahas dalam buku ini, mulai dari kerjasama atau syirkah, mudarobah atau kirad, musakoh, muzaroah, mukhabaroh, al-syufah, perdamaian, barang titipan, kafalah, barang temuan, pemberian, mahjur, perwakilan, wakaf, gosob, perlombaan, ihya al-mawad, pendapat para ulama tentang bank, koperasi, kredit, asuransi, hingga undian berhadiah. Memahami fikih muamalah sebagai tata aturan Islam yang berkenaan dengan hubungan antara manusia yang ada di dunia ini sangatlah penting. Sebab di era globalisasi saat ini, interaksi antar bangsa, baik secara individu maupun publik, senantiasa mendasarkan satu hubungan pada suatu landasan hukum tertentu yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum tertentu. Dengan memahami fikih muamalah, kita sebagai umat Islam dapat memberikan nilai Islam yang solutif dan alternatif dalam tata hubungan antar manusia. Dengan begitu, hukum Islam dapat menjadi salah satu pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada buku ini. Kelebihan buku ini terdapat pada pendekatannya yang lebih mendasar, terutama tema-tema yang dibahas sangat beragam.
Pada buku ini dibahas 32 bab secara keseluruhan, dimulai dari pengertiannya, syarat-syaratnya, rukun, dan lainnya. Pada buku ini juga ditambahkan beberapa tabel hingga kita dapat memahaminya dengan baik. Kekurangan dalam buku ini adalah bahwa banyak terdapat kata-kata yang cukup sulit untuk dipahami bagi orang-orang yang awam. Diperlukan usaha yang lebih untuk memahami kalimat-kalimat tersebut karena bahasanya yang rumit dan cukup tinggi. Setelah membaca ini, banyak ilmu baru dan hal menarik yang saya temukan. Salah satunya dalam bab 7 mengenai pinjaman, yakni pada pembahasan tata krama dan sopan santun dalam pinjam-minjam. Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-minjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait dalamnya. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan 2 orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki dan 2 orang saksi wanita. Untuk sekarang ini, tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai. Untuk selanjutnya, pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya. Selanjutnya, pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya. Dan yang terakhir, pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya. Karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. Pembahasan selanjutnya yang menarik menurut saya adalah pada bab 17 mengenai barang titipan, yakni pada pembahasan rusak dan hilangnya benda titipan. Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah. Selanjutnya, menurut Ibnu Taimiyah, apabila seorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada Absar bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika barang titipannya yang ada pada Anas radhiyallahu anhu dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas radhiyallahu anhu sendiri masih ada. Selanjutnya, orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri yang berisi adanya barang-barang titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting, diantaranya masalah-masalah yang paling penting dalam Islam. Menurut saya buku ini lebih direkomendasikan pada remaja akhir atau orang-orang dewasa yang ingin lebih memperdalam mengenai ilmu ekonomi Islam.
Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.